Halo semuanya, pada video ini kami akan memberikan sedikit pengetahuan tentang materi yang akan kami sampaikan. Tetapi sebelum itu, kita akan melihat siapa saja sih yang ada di balik video ini. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 Hukum Bisnis. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Dan yang pertama itu adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa motif yang seringkali disebutkan sebagai dasar kerjasama ini, yaitu mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah yang pertama, memperbesar perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan. Yang keempat, menjamin persediaan pasokan atau penjualan dan distribusi. Yang kelima, diversifikasi produk dan pelayanan. Yang keenam, upaya defensif terhadap kemungkinan takeover. Dan yang terakhir adalah penyaluran modal yang tidak digunakan. Bentuk kerjasama yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah merger, dan yang kedua adalah konsolidasi. Yang ketiga adalah pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang keempat adalah pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bagi badan usaha perbankan. Yang kelima ada joint venture, dan keenam adalah ada waralaba. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu merger. Jadi merger itu apa sih? Jadi merger itu adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Jadi merger itu juga dibagi menjadi dua, yaitu merger horizontal dan merger vertikal. Dan secara umum juga yang terkait dalam merger suatu perusahaan itu ada beberapa loh, yaitu pemerintah, angkutan publik, dan konsultan. Selanjutnya, konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Jadi konsolidasi adalah penggabungan dua usaha atau lebih dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Contohnya itu jika PT A ditambah PT B ditambah PT C menggabungkan diri, maka mereka akan membentuk satu usaha baru yaitu PT D dan nama-nama usaha yang menggabungkan diri menjadi lenyap. Selanjutnya, restrukturisasi badan usaha tidak selalu berarti sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi suatu bisnis, tetapi bisa menjadi salah satu bentuk kerjasama dalam mengembangkan badan usaha yang menjadi satu tersebut agar membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Lalu aspek restrukturisasi itu, yang pertama ada restrukturisasi bisnis, kedua restrukturisasi keuangan, ketiga restrukturisasi manajemen, keempat restrukturisasi di bidang hukum, dan kelima restrukturisasi organisasi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan merger bagi badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu tahap perencanaan, di mana diatur dalam pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua yaitu persetujuan RUPS, yaitu keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, pengumuman rencana penggabungan, di mana direksi wajib mengumumkan dalam 2 surat kabar harian mengenai rencana penggabungan badan usaha paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Bagian keempat yaitu pelaksanaan. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan badan usaha pemegang saham minoritas dan karyawan badan usaha. Yang kelima yaitu pengumuman hasil penggabungan, di mana direksi badan usaha tersebut wajib mengumumkan hasilnya dalam 2 surat kabar harian paling lambat 30 hari terhitung sejak penggabungan atau peluburan selesai dilakukan. Yang keempat adalah pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bagi badan usaha perbankan. Yang pertama, merger perbankan. Merger bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Yang kedua, konsolidasi perbankan. Konsolidasi meleburkan semua perusahaan dan membangun kembali satu perusahaan baru. Dan yang ketiga adalah akuisisi perbankan, yaitu perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi berdiri dengan status badan hukum yang berbeda. Next, yang kelima adalah joint venture. Isi perjanjian joint venture
Dalam berbagai literatur ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture, yaitu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah uraian tentang para pihak. Jadi para pihak harus tercantum dengan jelas identitasnya dalam perjanjian joint venture, termasuk para pihak tersebut berasal dari satu negara atau dari beberapa negara. Kemudian yang kedua adalah dasar pertimbangan dan tujuan venture. Pemikiran atau dasar pertimbangan para pihak dalam kerjasama atau joint venture tersebut juga harus dicantumkan dalam perjanjian joint venture. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu ini menyangkut beberapa lama kerjasama joint venture tersebut akan diadakan. Itu juga harus tercantum dalam perjanjian joint venture. Yang keempat, pembiayaan merupakan hal yang terpenting yang harus dicantumkan dalam perjanjian joint venture. Nah, yang kelima adalah ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. Di dalam perjanjian juga harus perlu diadakan klausul bagaimana menyelesaikan jika terjadi perselisihan di antara para pihak, apakah akan dilaksanakan melalui arbitrase, badan arbitrase yang dipilih, dan prosedur serta hukum yang akan dipergunakan. Baik, waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk pemakaian merek, produk, dan sistem operasional. Waralaba artinya adalah wara berarti lebih dan laba yang berarti keuntungan. Waralaba di Indonesia sendiri diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2007. Waralaba memiliki kriteria tertentu yang dimaksudkan adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba. Kriteria tersebut adalah memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang dibuat secara tertulis. Setelah itu ada mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan dan kesinambungan, dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Kesimpulan pada materi kami yaitu kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama usaha diarahkan untuk mencapai tujuan secara mikro dan tujuan secara makro. Ada beberapa alasan kenapa badan usaha melakukan kerjasama dengan badan usaha lain, yaitu untuk memperbesar perusahaan, untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi persaingan, untuk menjamin pasokan untuk produksi dan distribusi produk dan lain-lain. Beberapa bentuk kerjasama dalam bisnis yaitu merger, akuisisi, konsolidasi, trust, kartel, holding company, joint venture, production sharing, investment, trust, corner, dan ring, dan juga kontrak karya. Begitulah kesimpulan dari materi kami. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari kelompok 5 tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat ya buat kalian semua yang nonton video ini.